Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami material tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Kita sampai pada telaah surat Al-A'raf 51 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina takhadhu dinahum lahwaw wa la'ibaw wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya dibahas nasib manusia yang ditangguhkan masuk surga. Ya, prosesnya berapa ribu tahun wallahu alam. Sebab sehari di akhirat itu 1000 tahun. Ya, berarti setengah hari 500 tahun. Ya, di sana tidak ada kematian, tidak ada tolok ukur waktu yang bisa difahami kecuali informasi abadan abada selama-lamanya, itu di akhirat. Itulah masa depan kita. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ternyata apa? Mereka dicemaskan dengan perasaan takut saat melihat ya, penduduk neraka itu masuk neraka. Ya Allah, jangan sampai saya termasuk mereka ya Allah. Sebab mereka yang ditangguhkan nasibnya tidak jelas. Ketika melihat saudara-saudaranya yang dikenal masuk surga lebih dulu, ya Allah, saya kepingin segera. Ya, tapi tidak masuk-masuk. Nah, jadi dicemaskan dengan kondisi kesengsaraan ahli neraka. Namun di saat yang sama dikasih harapan kuat untuk bergabung dengan saudara mereka di surga. Kita jangan termasuk orang mereka. Itu orang-orang yang antara kebaikan dan kemaksiatannya seimbang. Nah, kecemasan-kecemasan itu menjadi penghapus dosanya. Jadi proses-proses penghapusan dosa itu bisa apa? Dengan kesedihan, kesulitan di dunia yang dialami orang-orang mukmin. Harapannya apa? Jangan sampai sedih kubur, jangan sampai berlanjut sampai akhirat. Gitu ya. Nah, maka ahli neraka itu masih membawa dendam itu. Kamu tidak bakal akan seperti kami-kami ini. Gitu ya. Jadi orang pendeng ini neraka masih orang pendeng gini. Nah, sehingga Allah berfirman, ahaula, adakah mereka alladzina aqsamtum, yang kamu penduduk neraka bersumpah la yanaluhumullahu birrahmah, bahwa tidak akan mendapatkan rahmat sayangnya Allah. Itu ya. Jadi ahli neraka itu sadar bahwa rahmat Allah yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Kamu tidak akan mendapatkan, langsung Allah udkhulul jannah, masuklah kamu surga. Jadi dipermalukan oleh Allah, nanti di akhirat ya dipermalukan. Bertambah sakit ahli neraka itu saat Allah ya menyelamatkan kekasihnya dengan sayangnya masuk neraka, masuk surga. Ya.
maka udkhulul jannah la khaufun alaikum, tiada perasaan takut, cemas, kalut yang menimpa kamu, wala antum tahzanun, dan kamu akan menjalani kehidupan yang tidak akan bersedih hati lagi. Nah, itu di sana di akhirat. Di dunia itu bukan tempat yang permanen. Nah, kadang-kadang yang tidak permanen ini menggoda kita untuk lupa yang permanen. Susah yang tidak permanen, lupa susah, nanti ada susah yang permanen. Kebahagiaan yang tidak permanen itu banyak melupakan kebahagiaan yang permanen nanti. Makanya semua cara jangan dipakai. Susah di jalan Allah tidak apa-apa. Namanya dunia itu susah, sedih, gembira, apa biasa itu ya. Tapi hati ini jangan diombang-ambingkan oleh kondisi yang berubah-ubah. Hati itu tetap Allahu Somad. Allah tetap bergantung harapan kita dengan melaksanakan undang-undang ajaran Islam dalam kehidupan kita. Di sanalah tenang. Itu ya. Justru di dalam kondisi kalut turun ketenangan. Bagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan, ya, begitu gelap, begitu panas, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kondisi dikembalikan, ya, kegembiraan, kebahagiaannya. Ya semacam itu. Tidak ada orang sumpah seperti Nabi Yunus, tidak ada itu. Itu ya. Ada orang sumpah seperti Nabi Yunus, tidak ada. Nabi yang mengalami proses kelahiran 2 kali, Nabi Yunus dilahirkan dari mulutnya ikan, ya, dalam kondisi lunglai Nabi Yunus alaihissalam. Itu Allah menyelamatkan kita. Ya, dunia ini semacam itu. Ya, nah, makanya Allah menegaskan ini. Ya. Nah, selanjutnya, ahli neraka itu minta subsidi, ya, minta subsidi, minta bantuan. Coba panasnya luar biasa, berikan rezekimu sedikit air kepadaku ini. Itu minta kepada ahli neraka, ahli surga. Orang yang didengki tadi, tidak mungkin masuk surga kamu, ternyata dimasukkan surga. Ya, berikan air sedikit atau apa rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Ya, apa jawabnya penghuni di surga tadi? Innallaha harramahu ma'al kafirin. Baik jenis makanan maupun minuman Allah haramkan keduanya atas orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafirin itu pelaku. Apa yang dikafiri oleh orang kafir? Bukan adanya Allah. Yang dikafiri orang kafir itu wewenang Allah menurunkan standar hidup, ajaran hidup, aturan kehidupan. Itu ya. Nah, kafirin itu dari kata kafaro itu menutup. Apa yang ditutup? Pintu-pintu hidayah yang Allah berikan itu. Dikasih telinga, ada daya dengar. Dikasih mata, daya lihat. Dikasih akal, pikiran, daya berpikir. Itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Itu ya. Itu artinya apa? Ajaran Islam itu siap didengar, cuma tidak banyak yang mau menyita pendengarannya. Kenapa? Tertipu. Sing penting seneng, semua cara dipakai. Apa yang dia dengar pokoknya menyenangkan, dipakai ajaran. Apa yang dia dengar tidak menyenangkan, ditinggal. Lu masa gitu hidup ini? Nah, makanya siapa kafirun itu? Orang-orang yang menutup pintu-pintu hidayah yang ada di dalam dirinya. Ya, alladzina takhadu dinahum lahwan. Orang-orang yang menjadikan, memfungsikan agama mereka itu lahwan, permainan. Loh, kalau tolok ukur hidup kita ini gagal berhasil dunia ini pasti berubah-ubah cara. Jadi kita dipermainkan oleh gagal berhasil. Yang senang dikejar dengan apapun cara, yang tidak senang lari dengan apapun cara. Loh, bukan agama itu ageman itu. Saya berpunya pegangan. Yang dinilai itu kesabaran, berpegang kepada standar itu. Dicoba dengan tidak senang, oh tidak apa-apa di pihak Allah. Itu ya. Tidak boleh lari. Kalau lari nanti seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus lari dari masalah tanpa izin dari Allah, langsung sumpah kamu lari
Dari sumpek ketemu sumpek. Berarti apa? Tidak boleh lari, tidak sabar dia. Jadi Nabi itu juga dicoba oleh Allah kesabarannya. Wah, ada ayatnya, isbiru kama sabara ulul azmi minar rasul. Muhammad sabar yo, seperti sabarnya orang-orang para nabi ulul azmi itu ya. Orang punya niatan yang tekad kuat, tidak berubah dengan iming-iming gagal berhasil. Oh, gagal berhasil itu bukan tolak ukur kebenaran. Kalau tolak ukur kebenaran gagal berhasil, Fir'aun itu paling berhasil pembangunannya. Kalau dulu ada bapak pembangunan, Fir'aun itu mbahnya pembangunan itu. Itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Paling sehat, berarti apa? Teknologi kedokteran maju. Bisa subsidi pangan 7 tahun, peceklik pangan gratis 7 tahun. Berarti apa? Kaya negaranya Fir'aun. Kekuasaan Fir'aun itu lama. Berarti apa? Dia politisi yang handal, memahami ilmu politik bernegara. Tapi apa yang terjadi? Masa itu berhasil? Kalau itu sebuah keberhasilan, musuh Allah berhasil dalam masalah ini. Tapi keberhasilan kita adalah kita tidak menyerah, ya, memakai satu cara dalam hidup, yaitu caranya Islam. Dikasih contoh Nabi Yunus itu, tidak sabar lari. Ketemu 3 lapis kegelapan. Kegelapan sumpek pertama lari, tidak pakai Islam, cari penyelesaian. Ketemu sumpek lagi, ya, terakhir ditelanikan. Ayo kan, di dalam kegelapan panas berdoa-doa kepada Allah, baru mengakui jangan sampai kita seperti Nabi Yunus, karena kita ini umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, jangan mengenal Allah justru di dalam kegelapan. Banyak kita mengenal Allah itu di dalam terangnya hidup. Itu ya, nikmat Allah itu kan tidak terhingga. Lah, mengenal Allah lewat bencana itu apa ya? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang menjadikan agamanya itu tolok ukur gagal berhasil. Agamanya apa? Ya gagal berhasil itu yang dipegangi. Itu ya. Pertanyaannya gini, adakah orang yang paling menderita di dalam beragama melebihi Rasulullah Muhammad SAW? Lu tolak ukurnya kan di sana. Rasulullah tidak aman, bukan bergabung, tidak aman beragama bergabung, tidak disuruh pindah ke Madinah kok. Dalam rangka apa? Menyelamatkan kekayaan yang tidak ternilai dengan dunia seisinya itu. Itu Islam, iman. Itu ya. Sekarang kan enggak. Kalau berhasil di sana berpihak, kalau gagal tiada keperpihakan. Lu agamanya yang dipegangi ageman itu apa ya? Gagal berhasil itu bukan benar salah dari Allah. Itu ya. Walaiban dan sendaguro, guyonan. Orang kalau menjadikan tolok ukur gagal berhasil dunia ini sebagai tolok ukur kebenaran, pasti berpindah-pindah cara. Guyonan aja. Itu ya. Permainan dengan main-main itu beda. Islam itu aturan main, tapi bukan main-main. Ada keseriusannya. Nah, sekarang ini tidak bisa membedakan antara main-main dan permainan. Kita punya lawan. Ada aturan tanding. Itu ya. Ada wasit. Wasitnya siapa? Allah. Itu loh. Allah itu paling adil. Nah, sekarang kan enggak. Masya Allah, disuap dengan gagal, disuap dengan berhasil, lupa aturan mainnya Islam. Itu ya, kita bermain tapi bukan main-main dalam hidup ini. Kalau hidup ini main-main, tidak ada aturan. Buktinya Allah menurunkan aturannya. Coba ayat yang kita baca tadi, Allah ayat 54 ini. Ingatlah, hati-hati, jangan lupa. Allah, hati-hati, jangan lupa. Ingat, waspada, gitu ya. Kalau Allah itu tanbih, dikasih perhatian khusus supaya tidak lali. Lahul kholku, ya, wewenang Allah al kholku, menciptakan semesta itu Allah. Wal amru, dan urusan. Jadi manusia itu berurusan. Kalau tidak bukan urusan, tidak dikasih larangan perintah, itu aturan mainnya di sana. Itu ya, sehingga
ahasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengatakan saya percaya, tidak diuji dengan aturan main? Loh, kalau percaya Allah itu musyrik percaya Allah. Tapi informasi berita larangan, berita perintah, dia tidak menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingkari oleh orang-orang kafir itu aturan mainnya tadi. Sehingga terombang-ambing oleh gagal berhasil jangka pendek, sehingga apa? Lupa di sana itu masa depan kita yang tidak ada tolak ukur waktu. Nah itu kan jangan dilupa. Makanya Allah ingat, jangan lupa, lahu milik Allah al-khalqu, hak menciptakan, wal amru, dan memerintah urusan. Yang hubungan kelamin itu kan bukan manusia saja, binatang hubungan kelamin. Tapi kenapa yang dikasih hukum itu hanya manusia? Ayo coba, itu kan masalah biologis ya. Yang makan itu bukan manusia saja, tapi undang-undang mencari aturan makan itu manusia punya ya. Sampai dari langit turunnya. Itu ya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah diatur-atur oleh makhluk. Allah yang punya pengatur. Mengatur itu Allah. Allah itu mengatur skala alam ini ya. Wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia menipu mereka. Apa kehidupan dunia ini? Saya bertanya, adakah orang dolek sengsara? Adakah orang berupaya keras dolek sengsara? Tidak mungkin, tidak ada. Ada orang berupaya keras tidak cari bahagia? Tidak mungkin. Allah paham, maka dikasih aturan ini loh bahagia, caranya ini. Jangan semua cara, yang penting bahagia, nanti sengsara. Buktinya apa? Di mana ketenangan itu? Di dalam cara Islam yang kita pakai itu tenang. Kalau ada manusia yang paling tenang itu manusia yang paling banyak tentaranya. Itu ya. Tapi Fir'aun itu paling cemas, paling takut, sehingga bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel disembelih. Kenapa? Ini kalau dewasa ancaman bagi kekuasaan saya itu. Loh, bayi saja ditakuti. Ayo, apa enggak takut itu? Bertambah kuasa tambah takut. Kenapa? Dia meraih kekuasaan bukan dengan cara Islam, mengumpulkan dunia bukan dengan cara Islam. Makanya yang dikumpulkan justru menjadi sumber-sumber kekalutan di dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Ojo ditiru cara semacam itu. Saya bertanya, Rasulullah itu punya mahkota, trofi kerajaan, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Nabi. Itu ya, punya trofi, mahkota khusus, punya baju khusus raja. Tidak pernah. Tapi kenapa kok dilawan Persia, Romawi? Ada apa? Punya kekayaan apa Rasulullah? Karena Rasulullah membawa konsep kebahagiaan. Lu kita yang tahu itu loh, kok tidak serius? Padahal orang kafir yang tahu itu ya serius untuk apa? Merusak tatanan itu. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan dunia itu ya seneng-seneng ini, sehingga lupa cara. Yang penting ya tidak susah, yang penting seneng. Lu kalau seneng saja menipu, apalagi sengsaranya kan gitu kan ya. Itu ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia kesenangan yang memperdaya. Memperdaya apa? Coro meraih, cara menggunakan. Ya, coba diuji sakit. Orang kepingin lepas dari sakit kan. Sakit kita maknai bukan sakit fisik saja, berbagai macam sakit. Dengan segala cara, yang penting bebas dari sakit. Itu ya, lupa sakit akhirat. Wa innal yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu tolak ukurnya 1000 tahun. Andaikan kita menderita sehari di sana 1000 tahun, usia kita tidak ada 100 tahun. Andaikan kita gembira di dunia ini 1000 tahun, itu kegembiraan cuma sehari di akhirat. Itu ya. Maka yang penting jangan sampai yang penting senang, yang penting tidak susah, semua cara dipakai. Itu tertipu namanya, tertipu dari cara. Orang kalau nikmat tidak usah diingatkan, tapi yang diingatkan itu apa? Cara meraih nikmat,
cara menggunakan nikmat itu yang lupa. Itu ya. Apa yang dilupakan? Seneng. Orang tidak pernah lupa dari seneng. Masalah susah tidak usah diingatkan susah itu. Tapi yang diingatkan cara ini loh. Cara ini yang diingatkan. Itu ya. Banyak orang melupakan cara. Ya, sehingga agamanya itu apa? Itu tadi suka tidak sukanya. Jadi wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia dengan berbagai macam tragedi, kebahagiaan, kesengsaraan, kegembiraan itu menipu mereka dari cara Islam. Fal yauma, maka pada hari ini nansahum, kami lupakan mereka. Kenapa? Mereka di dunia melupakan cara Islam. Semua cara dipakai. Itu ya. Kama nasu, seperti halnya mereka melupakan liqa'a yaumihim hadza, pertemuan mereka hari ini. Nanti ada sebuah pertemuan yang di sana Allah tidak bertanya, kamu gagal berhasil tidak lewat Islam, tidak ditanya. Dulu keberpihakan kamu itu kepada siapa kamu di dunia ini? Cara yang kau pakai dulu di dunia cara siapa? Itu menyesal mereka itu. Kenapa menyesal? Kenapa saya tidak sabar yang sejenak ya? Jadi nanti itu yang dinilai oleh Allah, sengsaranya di pihak Allah itu dinilai. Itu ya. Kebahagiaannya di pihak Allah itu dinilai, ditimbang kan? Kenapa? Yang layak timbang itu orang yang memenuhi standar layak timbang, layak hitung. Orang kafir tidak memenuhi standar itu. Wong standarnya pokok seneng tidak seneng kok. Itu ya. Dan tidak dipakai. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak diadakan penimbangan amal bagi orang-orang kafir itu. Menyesal tidak? Berbuat baik tapi tidak benar. Ada orang berbuat baik tapi tidak benar. Itu ya. Nah, makanya yang ditanya itu cara siapa yang kau pakai di dunia. Maka menderita bahagia di pihak Allah, semuanya itu layak hitung, layak timbang. Yang tidak pakai Islam tidak ditimbang. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'am mansura. Orang-orang kafir itu kuhadapkan amal-amal kebaikan yang mereka jalani di dunia. Tapi apa? Faja'alnahu haba'an mansura, kujadikan layaknya debu yang dihembus angin. Tidak ada bobot. Masya Allah, ketun saya kenapa tidak pakai cara Islam saya itu. Nah, orang mukmin menyesal juga. Kenapa dulu tidak menderita di jalan Allah ya? Kalau menderita di jalan Allah tambah luar biasa nikmatnya akhirat. Dulu. Podo menyesalnya. Ada hadis ya. Ma minkum min ahadin illa walahu nadam. Tak seorang pun di antara kamu kecuali menyesali kehidupan dunia dulu. Menyesal di akhirat. Loh, bagaimana menyesal ya Rasulullah? Iya, orang-orang kafir menyesali. Kenapa kebaikan saya tidak pakai hukum Islam? Nah, orang-orang mukmin ya gitu. Menyesali kenapa dulu saya tidak menderita ya di pihak Allah itu dulu. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, al jannatu ayat ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya itu? Itu ya, semenderita orang kafir. Itu ya, dibanding penderitaan akhirat, dunia ini bagi mereka surga. Itu ya, sebahagia-bahagia orang mukmin dibanding kebahagiaan akhirat, masya Allah. Bahagia dunia itu neraka bagi orang beriman. Loh, menunggu masalah-masalah rahasia kan ya. Yaumatu belas sarair, ingat pada saat semua rahasia yang tidak terpikirkan oleh orang nanti diungkap di sana. Kalau saya tahu ya Allah menderita di dalam Islam, saya minta menderita saja kan itu. Kenapa? Di sana sehari 1000 tahun. Hadirin rahimakumullah, kembali pada ini. Jadi kama nasu, seperti halnya mereka melupakan liqa yaumihim hadza, pertemuan mereka hari ini. Saya lupa cara ya Allah.
Wa makanu, dan apapun kanu yang keberadaan mereka itu bi ayatina yashhadun, membantah mendebat ayat-ayat kami, bukti-bukti Islam didebat. Apa tidak pernah menghasilkan loh. Padahal berhasil tidak berhasil itu bisa direkayasa dalam kehidupan dunia ini. Jangan kita tertipu oleh rekayasa. Itu ya. Innahum yakiduna kaida, mereka merancang tipu daya supaya apa? Orang lari dari cara Islam, maka disakiti oleh orang-orang muslim itu disakiti. Loh, kalau memang orang muslim itu ajarannya benar, tidak mungkin dijajah. Kan gitu kan? Itu menunjukkan kepongahannya semuanya. Saya jajah, tak ijek-ijek kamu. Pakai cara Islam, tak ijek-ijek. Ekonominya di, politiknya dia, macam-macam diijek-ijek. Menunjukkan apa? Ana rabbukumul a'la, akulah pengatur tertinggi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi membantah, padahal dikasih akal, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan untuk mencerna alat-alat untuk menerima kebenaran. Tapi sayang ditutup. Sehingga apa? Ditutup untuk tidak mau benar dengan versinya Islam, bikin standarisasi kebenaran sendiri-sendiri. Hadirin, orang bantah itu kan harus punya ganti. Iya ya, kalau orang menolak kebenaran harus mendatangkan minimal kebenaran sejenis, sama atau lebih unggul. Orang kafir itu menolak kebenaran Islam sementara dia tidak mampu mendatangkan alternatif yang sama atau lebih unggul. Lalu apa yang terjadi? Mendebat apa enggak? Menipu apa enggak? Menipu. Makanya kafaro itu bisa bermakna apa? Menutupi kebohongan agamanya, menutupi kebenaran Islam. Orang yang paling sulit hidup itu jadi orang kafir. Kenapa? Hidup harus menutup kebenaran Islam, harus menutup kebohongan agamanya. Loh, bisa bertahan sampai kapan? Ayo. Loh, Quran ini kan terbuka. Bukan untuk kalangan muslim saja. Orang kafir disuruh baca Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Loh, mereka kok membantah itu, tidak mentelaah Quran, tidak mendalami Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, apakah pada diri mereka itu perangkat-perangkat hidayah itu sudah dikunci? Padahal Allah tidak pernah mengunci. Mereka yang mengunci sendiri, menutupi sendiri, menutup diri. Jadi kafaro itu bisa menutup diri. Apa yang ditutup? Potensial hidayah, tapi tidak digunakan kecuali mendebat, membantah. Orang membantah tidak punya argumentasi logis, tidak punya argumentasi logis. Kemudian diingatkan pada hari itu, walaqad ji'nakum bikitabin, padahal teman sungguh-sungguh ji'nahum, kami datangkan kepada mereka bikitabin, kitab Al-Quran. Nah, sekarang saya bertanya, hum itu orang kafir apa juga orang mukmin, orang muslim? Ya kabeh. Ini di Quran yang kita baca. Itu ya, kami datangkan kepada mereka. Apa maknanya? Kamu jangan punya pola pandang seperti mereka yang menolak Quran. Padahal Quran masih bisa kita telah dalam kehidupan kita. Fassolnahu, yang kami jelaskan, kami rinci ala ilmin, berdasarkan pengetahuan. Terbuka ini. Nah, sekarang kan tidak Quran dibakar, tidak ilmiah Quran dibakar, bakaran percuma. Sehari pemerintah Saudi merata berapa ratusan ribu eksemplar dibagi seluruh. Ini kan orang tidak pakai akal ya. Loh, kalau dia tidak senang, tunjukkan apa ketidaksenangan dalam Quran. Itu ya, kalau dia masyarakat ilmiah ya harus mendebat Al-Quran dengan apa? Yang baik. Jangan menghina, tidak boleh. Quran diinjak-injak, Quran dibakar. Ini kehabisan cara ya. Doakan saja, putus asa, nanti bunuh diri sendiri. Iya. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Ya, untuk mendebat agamamu, mereka sudah putus asa, kehilangan cara ya. Nah, kita jangan terpancing. Itu ya, Nabi Muhammad dihina, jangan terpancing. Nabi-nabi itu seluruhnya agamanya Islam. Siapa? Muslim terpancing mana? Enggak kan?
Quran dibakar. Apa Muslim membakar Taurat, Injil? Beda, enggak ada. Karena masyarakat yang ilmiah itu orang Muslim. Tidak ada balasan itu. Itu menunjukkan apa? Siapa yang kehilangan cara? Justru orang-orang yang menolak standar kebenaran Islam. Itu dirinci berdasarkan ilmu. Larangan Allah itu pemberitahuan itu. Perintah Allah itu pemberitahuan. Coba teliti. Kenapa dilarang? Kalau di luar Islam nggak ono. Itu ya. Kalau Muslim kamu percaya bertanya. Kalau mereka kamu percaya nggak boleh bertanya. Ada aja. Disuruh tadabbur Quran, Iqra, usul Quran, bacakan Quran, teliti Quran, fikirkan Quran, karena ilmu. Nah, terbuka ya. Nah, kita yang sudah mengetahui Al-Quran, Masya Allah, rugi kalau kita itu tidak setiap hari mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu yang diistighfari. Astagfirullahaladzim, kalau tidur tidak cukup 1 jam, ya Allah, ngaji saya setengah jam. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Masya Allah, kalau kita mengkonsumsi makanan itu terbaik. Masa dolek sing kapi. Gitu ya, soto ono ta 5.000. Ono soto 5.000, soto apa ya? Lu untuk konsumsi batin itu kita tidak mencari terbaik. Padahal konsumsi batin terbaik itu Quran. Apa enggak perlu diistighfari ngaji kita ya? Perlu diistighfari. Untuk makanan fisik saja milih terbaik. Kadang-kadang dikasih gratisan sih geremeng, gratisan geremeng. Loh, untuk yang terbaik konsumsi loh Quran. Kok tidak ada waktu bagaimana gitu ya? Itu ya. Hudan sebagai standar laku, hudan itu petunjuk. Larangannya itu petunjuk. Pikir, jangan pikir ganti. Bagaimana saya berpikir untuk tidak mengganti larangan Allah ini? Kalau kamu mengganti larangan Allah, kamu akan dilarang oleh tidak suka kamu. Kalau kamu mengganti perintah Allah, kamu akan diperintah oleh suka tidak suka kamu. Itu sengsara nih. Itu ya, sengsara orang yang mengikuti arah suka tidak sukanya. Warahmatan dan rahmat. Quran itu ya ilmu, standar hidup dan kasih sayang disediakan bagi yang mengikuti standar hidup Islam. Itu pun liqaumin, bagi kaum yu'minun, yang mengimani informasi dari Allah. Kita tidak dipaksa untuk percaya. Kalau dipaksa untuk percaya tidak dikasih daya dengar, daya lihat, bertanya, itu kesempatan untuk mendalami. Sehingga di dalam Islam itu ibadah berpikir, mendengar, mencerna dari yang didengar, mencerna dari yang dilihat, kemudian apa, menjalani. Itu ya, karena mencerna lahir kesimpulan ilmu, maka dia lakukan itu berdasarkan ilmu. Hubungan kelamin ono ilmu nih, bukan hubungan biologisnya loh ya. Kalau hubungan biologis, binatang juga senang lawan jenis, tapi dikasih informasi ilmu. Di antara tanda kuasa Allah itu, Allah menjadikan kamu kontak batin dengan istrimu. Min anfusikum azwajan, kontak batin itu. Lu kan untuk kontak fisik, tidak buka ilmu. Nah sekarang kan tidak pakai ilmu. Iya, tidak pakai ilmu hari. Wis sakarepmu hubungan kelamin dengan siapapun. Binatang itu. Kalau binatang tidak pakai ilmu. Malah kalau kembang biak itu dengan ras manapun kan boleh ya. Ada kambing dari Australia dijodohkan dengan tidak ada konsekuensi ajaran itu. Kambing etawa dengan kibas, hasilnya apa? Masa manusia itu? Masya Allah. Bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan pada informasi ilmu, standar hidup dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya gini, kita syukurin enggak ketika dikasih Quran ini? Kita syukurin enggak ketika kita ada waktu untuk memahami Al-Quran? Ya Allah, tidak semua orang Kau kasih kesempatan ini. Hal yang duruna, tidaklah mereka menanti-nanti. Hidup ini kan penantian. Masuk menanti.
butuh kepastian. Itu ya. Tapi kita yakin kita pada sebuah titik kematian, dan kematian itu tindak alam hidup. Saya yakin, saya dulu menanti untuk dilahirkan ibu saya, tapi kesadaran itu kan belum muncul. Orang di sekitar kita menanti kita, bapak kita, paman kita, Pak D menanti. Belum lahir dah ponakan saya ini. Iya, anak saya nanti. Ya, ketika menanti itu butuh kepastian apa enggak? Butuh. Itu ya, jangan menanti spekulasi. Ada menanti ketai, aku papakan. Iya, di mana, berapa jam, nunggunya berapa jam. Tidak disebutkan. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran manungsa yang unik. Dikasih, disuruh menanti, tapi spekulasi. Saya berbuat tidak ada kepastian. Loh, saya berbuat ini menyelamatkan apa mencelakai? Itu ya. Saya dilarang. Loh, jangan-jangan yang dilarang ini itu justru menyelamatkan saya. Apa yang kita jalani, yang tidak kita jalani itu penantian sebetulnya. Hasil atau mencelakai, menyengsarakan atau membahagiakan. Itu ya. Makanya perbuatan manusia itu ada hukum. Kamu menyenangi lawan jenis, ada hukumnya loh. Ada walinya loh. Masa seneng langsung digowo ngono ae? Binatang lah. Enggak kan ya? Pilihan kita ini itu dengan konsekuensinya sekali. Saya mengambil larangan, konsekuensinya sekali. Saya mengambil perintah, itu dengan konsekuensinya sekali. Butuh kepastian apanya? Loh, kita itu enak sebetulnya, dilarang oleh Allah dengan jaminannya ilmu, standar hidup, kasih sayang. Ini jaminan. Nah, kita akan menanti saja. Itu ya. Hal yang luruna, tidaklah mereka menanti menunggu illa ta'wilahu, kecuali apa? Kebenaran. Ketika dilarang itu memang benar-benar mencelakai. Kalau kamu jalani mencelakai, itu kan kepastian. Lu buktikan. Oh, buktinya banyak. Jadi Al-Quran ini ya disebutkan kisah-kisah kehidupan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli la minal ghafilin. Muhammad, ku kisahkan kisah terbaik di dalam Quran ini. Padahal sebelum kisah Quran ini disampaikan, kamu termasuk orang-orang yang tidak menaruh perhatian kepada masalah ini. Itu Rasulullah. Ghafil itu tidak menaruh perhatian. Oh, ternyata Nabi Yunus itu bener yo, mengalami proses itu. Oh, ternyata Nabi Musa itu bener yo. Itu ya. Jadi Rasulullah itu diyakinkan dengan Al-Quran ini. Loh, kalau Rasulullah diyakinkan dengan Quran, siapa kita di hadapan Rasulullah Muhammad SAW? Nah, kembali kepada ini. Dia tidak menunggu-nunggu dengan pilihan larangan yang diambil, pilihan perintah yang diambil bukan dari Allah itu illa ta'wilah, kecuali bukti kebenarannya. Mari kita cari yang menentang nabi-nabi itu orang yang paling punya banyak bondo selamat, tapi celaka. Itu ya. Loh, orang yang menentang nabi itu paling banyak bondonya selamat, tapi tidak selamat. Itu ya. Di sini hadirin rahimakumullah, yauma ya'ti ta'wilu. Ingat pada hari datangnya kebenaran Al-Qur'an itu, yaqulul ladzina nasuhu, orang-orang yang melupakan ajaran Quran itu mengatakan apa? Min qablu, sebelumnya, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang utusan-utusan Tuhan kami ini dengan membawa kebenaran. Di antara kebenaran yang dibawa Rasul itu yaitu Al-Quran ini, Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah datang, tidak bisa mengelak, nanti masuk neraka. Wa qala lahum khazanatu alam ya'tikum rusulun minkum. Kok bisa mlebu neraka awakmu ini? Bukankah datang utusan-utusan Tuhan kamu? Ya, yang membacakan ayat-ayat Quran ini. Kamu tidak punya alasan untuk masuk neraka sebetulnya. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, mari kita buktikan bahwa Al-Quran itu benar. Kenapa? Apapun yang diletakkan dunia ini mengalami satu proses perubahan dan penyempurnaan.
Itu pasti. Loh, Quran ini loh turun di dunia tidak mengalami proses penyempurnaan, wis sempurna. Pembawanya sudah wafat. Mukjizat Nabi sirna dengan sirnanya pembawa. Rasulullah wafat, Quran si ono. Bukan mukjizat ini. Ayo lawanan larangan Quran, bikin larangan setara dengan Quran atau lebih unggul, setara saja tidak bisa. Kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bi hadzal Quran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dzahira. Andaikan ilmuwan jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan sejenis, jangan unggul, ya, dia tidak akan pernah mampu meskipun bekerja sama para ilmuwan bangsa jin dan bangsa manusia. Itu tantangan itu, bukan takwil ini. Bukti yang nyata ini. Loh, kalau Quran itu bikinan Rasulullah tidak bertahan 1400 tahun. Ini ditata oleh Allah sampai titiknya saja tidak berubah. Ayo coba umpamanya gini, titik bak itu dicuri semut, di bawah di atas jadi nun. Berubah maknanya. Ini ya. Loh, Masya Allah, itu Allah dijaga dengan caranya Allah. Ada ilmuwan muslim yang memasang titik-titik Quran. Siapa yang memasang titik-titik Quran ini? Seorang ahlul maksiat. Loh, ahlul maksiat kok bisa nota Quran? Itu wewenang Allah dengan cara Allah. Siapa itu? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu rojo sing paling kejam, tapi dia ahlul Quran. Itu ya. Dengan lewat akal mereka Allah siapkan menjaga Quran. Ada titik-titik Quran yang memasang harokat-harokat Quran ini. Itu ya. Itu dengan caranya Allah. Nah, kita jangan sampai tidak termasuk orang-orang yang menjaga diri dengan sistem penjagaan Allah, yaitu Al-Quran ini. Hadirin rahimakumullah. Fahal lana min syufa'a, apa jawabannya penyesalan di hari kiamat nanti? Maka adakah ya pemberi syafaat yang meringankan atau membebaskan bagi kami ini? Fayasfa'u lana, kemudian mereka memberikan pertolongan yang meringankan maupun membebaskan untuk kami. Oh, terlambat. Kenapa dulu di dunia tidak bertanya tentang itu? Karena dilupakan dengan hasil, dengan gagal berhasil, lupa cara. Au nuraddu, atau kami dikembalikan ke dunia. Masya Allah, kesadarannya timbul yang sudah terlambat. Ini ya, jangan sampai kesadaran ini timbul di saat apa? Tidak berguna kesadaran itu. Fana'mal, kemudian kami menjalani kegiatan, beraktivitas ghairal ladzi, bukan yang kunna na'mal, kami lakukan. Apa ya maksudnya? Berbuat baik tanpa standar kebenaran Islam. Itu ya. Sehingga lupa cara Islam. Yang paling banyak itu dilupakan cara. Tujuan Allah itu baik, tapi harus benar dikatakan benar kalau memakai standar Islam Al-Quran yang diterjemahkan dalam bentuk perilaku sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Berbuat tanpa standar kebenaran justru menjadi penyesalan. Wadhalla anhum, dan sirna lenyap dari mereka maka nuyaftarun, tata cara yang mereka ada-adakan. Ini Allah mengatakan itu. Apapun cara yang diajarkan manusia dengan mengabaikan caranya Allah, itu ajaran yang dikarang-karang. Iftiraan ala Allah kan itu kan. Ya, mengada-ada atas nama Allah. Padahal Allah tidak pernah menurunkan cara di luar Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya pegangan cara itu Islam. Saya pikir itu sudah saya. Marilah kita berdoa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya, memberikan pemahaman hidayah kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.